Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, kita pernah mendengar orang berkata, tinggal menghitung hari. Biasanya ungkapan ini untuk menyatakan sesuatu yang tidak lama lagi. Misalnya, kalau ada yang bertanya, kapan pensiun? Jawabannya, tinggal menghitung hari. Karena pensiunnya 1 bulan lagi, atau memang tinggal beberapa hari lagi. Contoh lain, orang yang akan menikah, yang sudah melakukan segala persiapan dan tinggal beberapa hari pelaksanaannya. Ketika ditanya, kapan pernikahannya? Kemudian jawab, gak lama lagi, tinggal menghitung hari. Mungkin memang tinggal beberapa hari lagi, tapi bagi yang menjalani, yang akan menikah, terasa lama sekali, seolah jam tidak bertambah dan hari lama sekali berubah atau berganti hari. Saudaraku, kalau saudara yang mengalami menghitung hari, bagaimana perasaannya? Atau apa yang dilakukan menunggu datangnya hari khusus itu? Saudara, mari kita temukan rahasia menghitung hari melalui renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersama-sama akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami, agar dimampukan untuk memahami, menghayati dan dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menerima firman Tuhan dari kitab Mazmur 39 ayat 5 sampai dengan 7 yang tertulis demikian. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku menyadari betapa fananya aku. Lihat, hanya berapa jengkal saja kau tentukan umurku, dan masa hidupku seperti hampa di hadapan-Mu. Ya, manusia hanya kesia-siaan belaka. Ia berlalu bagaikan bayangan. Manusia hanya meributkan yang sia-sia. Ia menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Demikian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan tadi diberi tema menghitung hari. Saudara, Daud berdoa agar Tuhan membantu dirinya menginsafi jangka hidupnya yang pendek di dunia ini. Hal ini harus menjadi pokok doa setiap orang percaya. Allah hanya memberikan kepada kita masing-masing jangka waktu yang pendek di bumi sebagai masa ujian untuk menentukan kesetiaan kita kepada Allah. Sementara kita hidup di tengah-tengah angkatan jahat yang menentang Allah dan firman-Nya. Kita bisa menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang duniawi tanpa memikirkan bahwa rumah kita sesungguhnya adalah bersama Allah di surga. Atau kita dapat menghabiskan waktu kita di dunia ini sebagai seorang musafir, menolak cara-cara orang fasik dengan hidup menurut standar-standar Allah, mengabdikan diri kepada jalan-jalannya, dan bersaksi tentang Injil Kristus supaya orang lain diselamatkan. Semoga kita semua menghitung hari-hari kita dengan benar, sehingga beroleh hati bijaksana. Seperti disaksikan Mazmur 90 ayat 12. Ajalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, hari-hari kita di bumi paling lama 70 sampai 80 tahun. Hal itu disaksikan oleh Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat
80 tahun adalah jangka yang pendek dibanding kekekalan. Kita harus berdoa memohon pemahaman yang memadai tentang singkatnya hidup kita ini, agar mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Allah dalam memanfaatkan setiap hari yang diberikan Allah kepada kita. Hidup ini harus menjadi persiapan untuk hidup di akhirat, dan kita harus memutuskan hidup kita, keluarga kita, dan relasinya dengan orang lain merupakan wujud kesetiaan pelayanan kita kepada Allah yang akan dinilai. Mengingat hal itu, kita harus berdoa, memohon hati yang bijaksana, takut akan Allah, dan perkenan Allah atas hidup dan pekerjaan kita. Puji Tuhan, betapa Tuhan menghendaki kita hidup yang pendek ini dibandingkan dengan kekekalan harus kita gunakan sebaik-baiknya, agar hidup dan hal-hal yang kita lakukan berkenan kepadanya. Saudara, bagaimana agar hidup kita yang hanya menghitung hari, bukan waktu-waktu yang menakutkan, tetapi waktu-waktu yang penuh pengharapan akan kehidupan yang membahagiakan pada waktu nanti bersama Allah di surga. Dan waktu di dunia ini menjadi hidup yang melayani dan berkenan kepadanya. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di dunia yang pendek ini? Yang pertama, marilah kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini pendek dibandingkan kekekalan setelah kehidupan di dunia ini. Sedangkan hidup di dunia ini sebagai ujian untuk menentukan kehidupan nanti, apakah kita layak bersama Allah di surga atau tidak. Oleh karena itu, harus senantiasa menjadi pokok doa kita agar tetap setia kepada Allah dan firman-Nya di tengah kehidupan yang semakin jahat dan menentang Allah. Kita harus berjuang hidup menurut standar-standar Allah dan hidup di jalan-Nya. Yang kedua, berjuanglah menghitung hari-hari sehingga beroleh hati yang bijaksana. Maksudnya kita harus berdoa memohon Tuhan berkenan berikan kita pemahaman yang memadai bahwa hidup yang singkat ini kita sikapi dengan mempersembahkan hati yang bijaksana kepada Allah, dengan memanfaatkan setiap hari yang diberikan Allah kepada kita dan memutuskan bahwa hidup kita, keluarga kita, dan relasi kita dengan sesama senantiasa takut akan Tuhan dan berjuang berkenan kepada Allah dalam hidup dan pekerjaan kita. Sehingga setiap hari menjadi hari yang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami di dunia ini singkat, sehingga dapat menggunakan dengan penuh tanggung jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami untuk senantiasa menghitung hari dengan setiap hari yang kami jalani dengan hidup menurut jalan-jalan-Mu, sehingga hidup kami berkenan kepadamu. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, pemeliharaan, dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.